Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menakeri dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Mati munduran dikit. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja lagi. Sebetulnya merasa pikir Bapak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini bagaimana, ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami menyampaikan apresiasi Yang keras Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi, apa yang menjadi gagasan, cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak Bapak, bagaimana sosok Cak Imin di mata Bapak? Bagaimana sosok Cak Imin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Cak Imin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan buah. Pak kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Cak Imin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Kita akan menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin matang. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak kenapa PKS nggak datang Pak? Pak terkait PKS Pak. PKS Pak.
Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sujati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu, karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa tadi Sistem Proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Yang periksa itu tahun 2012, Ketua Panitia Pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023.
Alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit ya. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Mati main munduran dikit. Iya. Jangan maju, Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja yang Punya pernah terpikir nggak Pak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin membuktikan kemenangan Anies gimana ini Pak? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak menyampaikan keras Pak. apresiasi Yang keras Bapak. Bisa dengar Pak Anies. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, menurut Bapak bagaimana sosok Caimin di mata Bapak? Bagaimana sosok Caimin bagaimana Pak? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Dia memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Caimin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Dan menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin matang. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak? Pak, kenapa PKS nggak datang Pak? Pak, terkait PKS Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sujati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi
kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu, gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan, gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari sistem proteksi TKI, gitu ya. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan dulu. Tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan kita. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai Cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menakeri dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Nanti munduran dikit. Jangan maju, Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja ya. Anies, pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak memberikan keras Pak. apresiasi Yang keras, Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi, apa yang
mulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, Bapak bagaimana sosok Caimin di mata Bapak? Bagaimana Sosok Caimin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Dan tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Caimin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Dan menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin matang. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang Pak? Pak, terkait PKS Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari Sistem Proteksi TKI gitu ya. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan itu. Bisa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami,
jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi sistem proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok, Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja lagi. Anies, pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak menyampaikan keras Pak. apresiasi Yang keras, Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid, Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama, dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, Bapak bagaimana sosok Cak Imin di mata Bapak? Anies bagaimana Pak Imin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Cak Imin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Anies Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Dia memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Cak Imin nggak ngomong sama Demokrat? keberatan Demokrat bagaimana Pak? Biar menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin mapan. Cukup ya? Kalau disebut pilihan bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang Pak? Pak, PKS Pak.
Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sujati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini-gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, terus berjalan. Pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu, gitu. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan. Gitu. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa tadi Sistem Proteksi TKI, gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan. Yang periksa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Nah, itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa,
PKB Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Berarti munduran dikit. Jangan maju, Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita aja kuat Pak. Partai aja lagi. Punya pernah terpikir nggak Pak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak menyampaikan keras Pak. apresiasi Yang keras Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, menurut Bapak bagaimana sosok Caimin? Gimana Bapak? Bagaimana sosok Caimin bagaimana Pak? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Jadi memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Dan tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Cak Imin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Biar menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin mapan. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang Pak? Pak, terkait PKS Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemnaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Cak Imin.
Nah ini kan, nah gini-gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, terus berjalan. Pemeriksaan saksi mau dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu, karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa tadi sistem proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan itu. Yang itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai Cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menakeri dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok, Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, Berarti main munduran dikit. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja lagi. Punya pernah terpikir nggak Pak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, menyampaikan agak keras Pak. apresiasi Yang keras Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa
koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama berjalan bersama, dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat memulai untuk keliling Indonesia tentunya menyampaikan apa yang menjadi misi, apa yang menjadi gagasan, cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, Bapak bagaimana sosok Caimin di mata Bapak? Bagaimana sosok Caimin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meniti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Caimin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Dan menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin mapan. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang, Pak? Pak, terkait PKS, Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sujati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu, karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari Sistem Proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka, kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan
Kemnaker, sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi sistem proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menakeri dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy, KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok, Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok, Pak. Sudah mentok, Pak. Berarti munduran dikit. Iya. Oke. Jangan maju, Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat, Pak. Partai rakyat yang Anies, pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak menyampaikan keras Pak. apresiasi Yang keras, Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid, Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama, dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, Bapak bagaimana sosok Caimin di mata Bapak? Bagaimana sosok Caimin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Cak Imin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Biar menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati
pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin mapan. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak? Pak, kenapa PKS nggak datang, Pak? Pak, terkait PKS, Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sujati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa tadi sistem proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Yang diperiksa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.
KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Maju munduran dikit. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu sudah kasih kuat Pak. Partai aja lagi. Sebetulnya pernah terpikir nggak Pak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini, bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak menyampaikan keras Pak. apresiasi Yang keras Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi, apa yang menjadi gagasan, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, menurut Bapak bagaimana sosok Cak Imin di mata Bapak? Bagaimana sosok Cak Imin bagaimana Pak? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Cak Imin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Dia memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Cak Imin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Dan menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin mapan. Cukup ya? Kalau disebut pilihan bagaimana tanggapan Pak? Pak, kenapa PKS nggak datang Pak? Pak, terkait PKS Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemnaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini.
Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi sistem proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa tadi sistem proteksi TKI gitu ya. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan dulu. Yang diperiksa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Nah, itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai Cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok, Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, Berarti main munduran dikit. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Pak Ibu kita kasih kuat Pak. Pak aja lagi.
bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin membuktikan kemenangan Pak Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak menyampaikan keras Pak. apresiasi Yang keras Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, menurut Bapak bagaimana sosok Caimin? Gimana Bapak? Sosok Caimin bagaimana Pak? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Jadi memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Caimin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Biar menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin mapan. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang, Pak? Pak, terkait PKS, Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sujati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari Sistem Proteksi TKI gitu ya. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Yang diperiksa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika
gini, ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan kita. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menakeri dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Maju munduran dikit. Iya. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja lagi. Punya merasa pikir Bapak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, agak menyampaikan keras Pak. apresiasi Yang keras Bapak. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, Bapak bagaimana sosok Cak Imin di mata Bapak? Bagaimana sosok Cak Imin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Cak Imin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi bersyukur, insya
Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan buah. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Caimin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Biar menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin mapan. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang, Pak? Pak, terkait PKS, Pak. PKS Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sujati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Caimin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan. Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu, karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan gitu. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari Sistem Proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Yang diperiksa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali.
Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, dugaan korupsi sistem proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Besok Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok, Pak. Sudah mentok, Pak. Berarti main munduran dikit. Iya. Oke. Jangan maju, Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat, Pak. Partai rakyat yang Sebetulnya pernah terpikir nggak Pak untuk memilih Anies pasca deklarasi ini bagaimana ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin mewujudkan kemenangan Pak Anies? Gimana ini? Pertama, Agak kenceng kami Pak, menyampaikan agak keras Pak. apresiasi Yang keras, Bapak. Nggak dengar Pak Anies. atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk keliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, Bapak bagaimana sosok Caimin di mata Bapak? Bagaimana sosok Caimin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meneliti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan juga. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Cak Imin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Biar menanggapi Kita ketidakhadiran. menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin matang. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang, Pak? Pak, terkait PKS, Pak. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, KPK akhirnya menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemnaker merupakan alat politik. Terlebih, kasus itu menyenggol Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendampingi Anies Baswedan.
Terkait hal itu, KPK tegas menyebut pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum ada deklarasi cawapres. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 4 September 2023. Ali kemudian menambahkan, sebelum deklarasi, pihaknya juga sudah melakukan beberapa penggeledahan untuk mencari bukti lanjutan dalam kasus ini. Tudingan Partai Nasdem terhadap KPK tersebut muncul lantaran dugaan korupsi sistem proteksi TKI itu terjadi pada 2012 saat Menaker dijabat oleh Caimin. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu, karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan gitu. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari sistem proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Yang diperiksa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai Nasdem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai alat gebuk politik. Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai Nasdem sebagai calon wakil presiden, cawapres. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemenaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres. Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya, kata Ali. Diberitakan, Partai Nasdem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker. Sebab, dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Coy usai deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan bakal memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, besok. Pria yang karib disapa Cak Imin itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Besok Cak Imin diperiksa, kata sumber dari aparat penegak hukum kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 4 September tahun 2023.
Ya, mentok.